أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari jamaah lewat Instagram. Pertanyaannya tentang redaksi hadis, Ustadz. Sumber dari dalam kitab Nihyatuz Zain karya Imam Nawawi Al-Bantani halaman 12 yang berbunyi, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW tidak dilahirkan melalui kemaluan, akan tetapi beliau dilahirkan melalui tempat yang berada di atas kemaluan dan di bawah pusar, kemudian menjadi rapat kembali dalam sekejap. Apakah ini sahih, Ustaz? Ya Allah alam bisawab. Tadi disebutkan marja'nya atau rujukannya kitab Nihayatu Zain. Az-Zain karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ini imam besar ini. Ini ulama besar berasal dari Indonesia, dari Banten. Dulu sempat mengimami di Mekah. Ini ulama besar. Rahimahullah ta'ala. Jadi kalau melihat dari redaksi teksnya itu, dia tidak menyebutkan itu hadis ya, karena dia hanya menukilkan gitu. Sesungguhnya baginda Nabi SAW tidak terlahir dari farj. Farj itu, mohon maaf, kemaluan seorang ibu. Dia tidak terlahir. Kenapa? Karena mungkin alasan mereka bahwa nggak mungkin dong sosok seorang Nabi yang mulia, beliau seorang yang suci, begini begitu seterusnya, dia keluar dari sesuatu yang keluar najis di sana. Nah, kencing, seterusnya itu kan najis. Ya mungkin sosok seorang Nabi keluar dari tempat yang kotor. Makanya mereka mengatakan bahwa Nabi itu keluar dari perut. Jadi seperti sekarang sesar lah kalau kita disesar, jadi keluar dari antara pusar dengan kemaluan. Nabi itu keluar dari sana. Lalu kemudian perutnya nanti ketutup lagi sendiri, terbuka sendiri, kemudian nanti ketutup sendiri lagi. Ada yang menceritakan sampai seperti itu. Nah, sejauh ini bagaimana kevalidan daripada riwayat tersebut? Tidak ada hadis-hadis yang sahih menjelaskan itu. Barangkali mungkin ada beberapa ulama yang menjelaskan ini, dan tidak hanya Imam Nawawi Al-Bantani, ada beberapa ulama-ulama yang lain yang menjelaskan hal tersebut. Namun sekali lagi tidak ada hadis yang sahih yang disetujui oleh Rasulullah. Tidak ada Rasul yang langsung menceritakan saya lahirkan begini begitu, enggak ada hadisnya langsung dari lisan Nabi, enggak ada. Itu mungkin dari cerita sana cerita sini, kemudian pengagungan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak hanya peristiwa-peristiwa yang seperti ini ya, banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi bersamaan dengan kelahiran Nabi. Dan ada yang sahih, ada yang diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Seperti yang sahih, ya Allah hancurkan tentara bergajah, itu sahih karena disetujui lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Fil. Ternyata di peristiwa itu bertepatan dengan lahirnya Nabi. Ada peristiwa lagi di mana Nabi SAW lahir diikuti dengan cahaya begitu terang. Cahayanya terang sekali sampai menerangi orang-orang di Syam melihat cahaya tersebut. Artinya ini kan peristiwa yang luar biasa di saat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian ulama mensahihkan ini. Ya, kita nggak bisa bayangkan itu. Bagaimana kondisi seorang lahir bersamaan dengan lahirnya itu keluar juga cahaya. Nah, itu kan nggak bisa kita bayangkan. Ini adalah bagian daripada peristiwa yang besar menyambut seorang anak yang nantinya dia akan menjadi orang besar, orang yang terhormat, orang yang paling mulia di muka bumi ini. Ada seperti peristiwa yang lain misalnya yang menceritakan Nabi lahir, kemudian tiba-tiba api yang disembah oleh orang Majusi mati, padam. Kemudian patung-patung disembah oleh Nasrani jatuh. Kemudian ikon-ikonnya agama-agama Nasrani seperti kubah-kubah gereja gitu tiba-tiba jatuh. Kemudian kalau raja itu punya mahkota. Ketika Nabi SAW lahir, tiba-tiba mahkota itu jatuh. Itu banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bersamaan dengan lahirnya Nabi. Itu tapi diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Intinya banyak ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat Nabi ini lahir. Cuma peristiwa itu ada yang lemah,
riwayatnya, ada yang diperselisihkan dan ada yang sahih. Tapi yang ditanyakan ini, Allah alam bisawab, saya belum pernah mendengarkan itu dan saya nanti coba lagi mencari sejauh mana kesahihannya. Tapi sampai saat ini saya belum pernah mendengarkan itu. Ini bisa jadi hanya ada riwayatnya tapi tidak disahihkan oleh para ulama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum, sangat jelas sekali jawaban dari Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari jamaah sekalian.